Gus, gimana Gus? Ada yang mau disampaikan Gus? Ngomong aja Gus, ada yang mau disampaikan Gus? ngomong ada wartawan Gus. Kita lihat nanti kebenarannya. Kita lihat nanti kebenarannya. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahman Bazaiban yakni Ahmad Yazid alias Gus Yazid terkait kasus korupsi pembelian lahan BUMD PT Cilacap Segara Arta di Carui, Kecamatan Cipari pada Rabu 24 Desember 2025. Gus Yazid ditangkap setelah diperiksa terkait dugaan penerimaan aliran dana dari keluarga mantan Pangdam 4 Diponegoro yakni Letjen TNI Widi Prasetyono. Adapun total aliran dana yang diterima Gus Yazid senilai 20 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk pendanaan aktivitas pribadi, salah satunya untuk pengobatan tradisionalnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Iwan. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat sore pemirsa Tribunes, bisa kami sampaikan ya, benar tadi atas laporan tadi bahwa Gus Yazid sudah ditangkap oleh Kejati Jawa Tengah terkait dengan dugaan kasus korupsi BUMD Cilacap sebesar ini ya, sekitar ratusan miliar. Nah, Gus Yazid ini diduga menerima uang 20 miliar atas dugaan korupsi ini, gitu. Baik, rekan Iwan, kemudian bagaimana peran Gus Yazid hingga diduga menerima aliran dana senilai 20 miliar rupiah dalam kasus korupsi ini? Ya, Anggra, Gus Yazid dituding menerima uang 20 miliar karena dia ini ya mendapatkan uang itu dari seorang kerabat dari ini ya WP begitu, Kejaksa menyebutnya. Nah, ketika Tribun mengonfirmasi siapa sosok WP ini, nah sosok WP ini adalah Widi Prasetyono. Dia adalah mantan Pangdam Panglima Kodam 4 Diponegoro. Nah, dia menerima aliran dana itu sebesar 20 miliar. Ketika kita konfirmasi siapa kerabat WP ini, tapi jaksa belum bisa mengungkapkannya seperti itu. Dan kita juga mengonfirmasi apakah kerabat WP ini adalah istri dari WP yakni Novita Permatasari, tapi dari pihak jaksa belum berani mengungkapkannya atau enggan mengungkapkannya dengan alasan belum mengetahui detail siapa pemberi uang dari Yazid ini atau dari kerabat WP ini, begitu. Baik, rekan Iwan, kemudian sejauh mana hasil penelusuran Kejati Jawa Tengah terkait dengan dugaan TPPU dalam perkara korupsi lahan senilai ratusan miliar ini? Ya, Anggra, Gus Yazid ini mengaku kepada penyidik tindak pidana khusus Kejati Jateng, dia telah mengaku ya telah menerima uang 20 miliar dan uang itu digunakan untuk beberapa kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Nah, salah satu kegiatan sosial yang sudah terdeteksi adalah pengobatan gratis seperti itu. Nah, pengobatan gratis ini dilakukan oleh Gus Yazid di berbagai tempat seperti itu, namun jaksa belum bisa mengungkapkannya. Kemudian setelah itu jaksa dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang ini menyita sejumlah beberapa alat bukti seperti itu. Salah satunya adalah handphone dari Gus Yazid ini. Nah, handphone ini masih disita seperti itu. Nah, ketika Tribun mengonfirmasi apakah aset-aset lain dari Gus Yazid akan disita seperti itu. Nah, jaksa masih melakukan penelusuran dan sejauh ini hanya HP Gus Yazid yang disita karena aliran dana 20 miliar itu baru berupa kegiatan sosial. Begitu, Anggra. Baik, rekan Iwan, kemudian apakah Kejati Jateng membuka peluang munculnya tersangka baru dalam pengembangan kasus TPPU ini? Ya, Anggra dan pemirsa Tribuners, dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini, dalam kasus korupsi lahan di Ciparui Cilacap yang senilai 237 miliar ini, ada dua tersangka untuk TPPU-nya, yakni Gus Yazid dan Andi. Andi ini adalah Direktur PT Rumpun Sari Antam, yakni sebuah perusahaan di bawah naungan dari Kodam 4 Diponegoro. Nah, Andi ini sudah ditangkap dan sudah sudah menjalani persidangan dan dia juga sudah disita beberapa asetnya yang mencapai sampai 20 miliaran yang saat ini sudah disita oleh jaksa. Kemudian
jaksa terus melakukan penelusuran juga kepada pihak-pihak yang lain yang termasuk si Zazid ini yang ternyata disita atau bukan disita ya, tapi masih ditelusuri penerimaan dana sebesar 20 miliar. Jadi masih terus ditelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya kepada dua orang tadi itu ya, Andi sama Gus Zazid, tapi kemungkinan lain yang berkaitan dengan kasus ini. Tadi kita juga mengonfirmasi apakah nanti akan berkaitan dengan saksi dari kerabat WP ini atau kerabat mantan ex Panglima Kodam 4 Diponegoro, tapi Kejaksaan masih belum bisa mengungkapkannya karena mereka masih melihat perkembangan yang ada termasuk perkembangan dalam persidangan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Iwan, kemudian ancaman hukuman apa yang menanti Gus Yazid berdasarkan pasal-pasal TPPU yang disangkakan kepadanya? Ya, Anggra, pemirsa Tribunnews, si Zazid ini, Gus Zazid ini, yang merupakan seorang pengasuh pondok pesantren ini dijerat dengan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, pasal itu yang sementara ini diterapkan untuk Gus Zazid sendiri. Tadi kami juga sudah mengonfirmasi kepada Gus Zazid dalam proses penangkapan dia dalam ini ya, kasus ini, dia menegaskan bahwa dia tidak bersalah seperti itu. Dia sembari doorstop seperti itu kepada Tribun, dia menegaskan bahwa dia tidak bersalah, kemudian dia mau membuktikan semua fakta-fakta itu di pengadilan, kemudian dia juga tidak terima bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana pencucian uang ini. Sehingga nanti kita sembari menunggu proses persidangan yang akan dijalani Gus Zazid ini yang saat ini selama 20 hari ke depan ditahan di rutan kelas 1A atau rutan Kedung Pane, Semarang. Begitu, Anggra. Baik, rekan Iwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rilis penahanan tersangka AY atau lebih dikenal dengan GY. Jadi kronologisnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2023, tim penyidik gabungan Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap tersangka AY di rumah kediamannya di Bekasi sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka AY atau GY diduga keras melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yaitu menerima atau menguasai penempatan hasil tindak pidana korupsi dalam jual beli tanah seluas sekitar 700 hektar oleh BUMD PT Cilacap Segara Arta sebesar 20 miliar. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor PRIN 2198-M.2/FD.2/12/2025 tanggal 23 Desember 2025. Setelah tersangka AY berhasil dilakukan penangkapan oleh tim penyidik, selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan tiba di Semarang sekitar pukul 05.00 WIB. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan di LP kelas 1 Semarang selama 20 hari ke depan. Terhitung sejak tanggal 24 Desember 2025. Adapun pasal yang disangkakan terhadap AY yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan press release hari ini. Apa? Keluarga WP. Ya. WP itu Statusnya apa nih? Bukan kalau perkara ini saksi. Sebagai saksi ya. Nah, WP ini ada pemeriksaan juga atau seperti apa? Sudah ada pemeriksaan. Sudah ada pemeriksaan. Kalau BP sendiri dari pihak mana Pak? Ya, Pak? Dari pihak mana mungkin Pak? Pemerintah atau? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Yang mantan Pangdam Diponegoro. Ya.
Artinya Berapa aliran dana yang mengalir ke tersangka 20 miliar. itu TPPU itu apa aja Pak, yang disita oleh penyidik Ditsus Kejaksaan dari tersangka yang ditahan? Oh, yang tersangka ini yang disita sementara handphone, 2 buah handphone. 2 buah handphone. aset-aset yang lain belum ya Pak? Belum. Pak, mungkin untuk kegunaannya dari itu ada yang sudah terungkap belum Pak? Kalau terungkap secara detail belum, cuman untuk beberapa kegiatan. Iya. Kegiatan apa? Keagamaan atau Untuk katanya hanya untuk kegiatan gitu. Untuk kegiatan beliau, iya. 20 miliar itu? Iya. Yang pengobatan gratis itu mungkin Pak, Salah satunya. salah satunya di situ ya? Jadi warung juga katanya. Nah, itu belum terkonfirmasi itu. Artinya penyidik akan tracking aset Pasti. dari uang itu. Itu dilakukan sendiri atau ada pelaku lain? Maksudnya? Tersangka ini ada teman atau pelaku lain? Dalam hal menerima aliran itu, dia terima sendiri. Kalau dalam kasus korupsi BUMD ini apakah akan ada potensi tersangka-tersangka lain juga Pak? Kita tunggu fakta persidangan. Karena sementara masih sidang juga. Nah, kalau TPPU-nya sudah berapa tersangka? Kalau TPPU-nya dua tersangka. Dua itu bersama siapa Pak? Yang sementara berjalan penyidikannya si direktur. Andi. Iya. Assalamualaikum Gus. Gus, gimana Gus? Ada yang mau disampaikan Gus? ngomong aja Gus, ada yang mau ngomong ada wartawan dulu. Kita lihat nanti kebenarannya. Gus, ini Kita lihat nanti kebenarannya. Gus, ini ditahan kenapa? Kita lihat kebenarannya. Kita terima nggak Gus? Gus? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.